Lapas. Dilakukan oleh Kepala Lapas Warung Kiara beserta jajaran. Selanjutnya, marilah kita dengarkan bersama sambutan pelaksana tugas Direktur Jenderal Pemasyarakatan kepada yang kami hormati Dr. Y. Ambel Paramata. Silakan. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Swastiastu, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Yang kami hormati para pejabat pimpinan tinggi media di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Yang pagi hari ini kami mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kita pagi hari ini dapat hadir dalam kegiatan panen raya dan penyerahan bantuan sosial serentak unit pelaksana teknis pemasyarakatan bersama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam keadaan sehat walafiat. Adalah program pemberdayaan warga binaan untuk mewujudkan ketahanan pangan melalui pembinaan kemandirian dan pembimbingan yang dilaksanakan pada Satuan Kerja Masyarakat. Pada Bapak Menteri perlu juga kami sampaikan bahwa agenda kegiatan terdiri dari yang pertama, kegiatan panen raya. Panen raya hasil perkebunan singkong seluas 3,8 hektar yang dikelola oleh warga binaan Lapas kelas 2 Warung Kiara yang bekerjasama dengan Dinas Pertanian dan Mitra menjadi bukti keberhasilan program pembinaan kemandirian warga binaan pada Lapas Warung Kiara. Selain itu, juga panen raya ini bukan hanya sekedar di sektor pertanian, tetapi juga di sektor peternakan yang nantinya akan ditinjau peternakan sapi dengan jumlah sapi sebanyak 450 ekor sapi dan peternakan ayam dengan jumlah sebanyak 1.000 ekor ayam. Hasil dari peternakan tersebut berupa daging sapi dan telur ayam yang akan disalurkan kepada pihak ketiga untuk dijual kembali ke masyarakat. Kemudian yang kedua, penyerahan bantuan sosial serentak secara simbolis kepada warga binaan pemasyarakatan dan masyarakat sekitar oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan yang secara serentak diikuti oleh seluruh UPD se-Indonesia secara virtual. Akan dilaksanakan secara terpusat di Warung Kiara ini sebanyak 2.000 bantuan sosial di Warung Kiara Sukabumi. Kemudian yang ketiga adalah launching Induk Koperasi Pemasyarakatan Indonesia Inkopasindo oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Maksud diselenggarakannya kegiatan panen raya penyerahan bantuan sosial secara serentak kepada warga binaan dan masyarakat dan launching Inkopasindo ini merupakan langkah nyata dalam membangun serta memperkenalkan kepada seluruh masyarakat Indonesia bukti keberhasilan program pembinaan kemandirian warga binaan serta mempererat hubungan antara Lapas kelas 2A Warung Kiara dengan masyarakat dan instansi terkait. Perlu juga kami laporkan bahwa implementasi ketahanan pangan di Lapas Warung Kiara tidak terlepas dari sinergitas baik antara Forkopimda Kabupaten Sukabumi dengan pihak Lapas Warung Kiara. Maka dalam kesempatan ini kami menyampaikan ucapan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak Bupati dan jajarannya serta semua pihak yang berpartisipasi secara aktif atas terselenggaranya kegiatan saat ini dan kegiatan-kegiatan di masyarakat yang akan datang. Bantuan sosial secara serentak oleh seluruh unit pelaksana teknis pemasyarakatan secara virtual sejumlah 15.705 paket. Diwakili oleh Lapas kelas 2A Pekanbaru dengan total jumlah bantuan sosial 11.223 paket. Wilayah Indonesia bagian tengah diwakili oleh Lapas kelas 2A Tarakan dengan total jumlah bantuan sosial 4.066 paket. Purnawirawan Dr. Andes Agus Arianto, SHMH. Dengan hormat kami silakan. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita sekalian, kebetulan tempat ini yang tidak kelihatan menurut saya lebih banyak daripada yang yang terhormat dan kita semua adalah insan yang terhormat. Utamanya Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan yang Maha Kuasa yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita sekalian sehingga kita bisa menjalani aktivitas kita pada hari ini. Tadi di tengah-tengah kita PLT Dirjen Pemasyarakatan Pak Ambek, Kepala Markas, PLT Kepala Badan SDM dan Bupati Kabupaten Sukabumi atau yang mewakili Forum Komunikasi Pimpinan Daerah di Kabupaten Sukabumi, ada Pak Dandim tadi, Pak Kapolres, untuk kunjungan kerja sekaligus dilangkah dengan panen raya dalam bantuan sosial serentak. Mohon maaf kepada teman-teman yang mengikuti secara virtual, mereka ikut. Mohon maaf saya tidak sabar tadi tanpa mengulangi salaman saya kepada seluruh UPT 630 UPT yang ada di seluruh Indonesia. Kemudian saya mengucapkan terima kasih kepada Kalapas kelas 2 Warung Tiara Kabupaten Sukabumi beserta tentunya yang mendapat dukungan dan bantuan daripada seluruh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Sukabumi sehingga terselenggaranya rangkaian kegiatan ini dan juga kepada seluruh 630 UPT pemasyarakatan lainnya yang melaksanakan kegiatan serentak ini merupakan bentuk komitmen dan kontribusi daripada Kementerian Komunikasi dan Pemasyarakatan guna mendukung cita Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto terutama dalam mewujudkan kedaulatan pangan, swasembada pangan dan upaya untuk mensejahterakan masyarakat serta meningkatkan kualitas pembinaan kepada warga binaan masyarakat. Hadirin sekalian yang saya hormati, tentunya kondisi geopolitik dan geoekonomi dunia berada dalam keadaan yang tidak stabil, diwarnai dengan ketegangan, peperangan, persaingan dagang atau negara-negara besar. Hal ini mengakibatkan ketidakpastian di bidang ekonomi, bahkan ada kecenderungan adanya perlambatan dalam pertumbuhan ekonomi yang dialami oleh negara-negara termasuk negara kita tentunya. Dengan jumlah penduduk kita yang luar biasa besar besar di dunia. Tentunya Bapak Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai kesempatan selalu menyampaikan bahwa strategi Indonesia menghadapi situasi ketidakpastian adalah menjamin terwujudnya kedaulatan pangan, ketahanan energi, hilirisasi yang diimplementasikan dalam program makan siang gratis bergizi kepada seluruh rakyat Indonesia. Bahkan cita-cita beliau adalah ingin mewujudkan masyarakat Indonesia yang bebas dari kemiskinan. Tentunya tidak bisa dikerjakan bersama. Perlu peran serta semua pihak. Stakeholder wajib semuanya, utamanya kita yang ada di jajaran pemerintah. Karena kita di bidang tugas kita masing-masing, keberadaan kita ini adalah kepanjangan tangan, adalah delegasi kewenangan Bapak Presiden yang didelegasikan kepada kita. Anggaran yang digelontorkan kepada Kementerian Lembaga TNI Polri sesungguhnya adalah untuk menjalankan amanat kebijakan hidup selama yang begini. Oleh karena itu saya meminta kepada rekan-rekan di imigrasi dan pemasarakatan untuk selalu mengikuti sambutan Bapak Presiden dalam berbagai kesempatan, buka juga di YouTube yang lalu juga boleh, dan ikuti pada masa-masa mendatang sehingga rekan-rekan bisa tahu kira-kira kontribusi apa yang bisa kita berikan di tugas kita di imigrasi dan pemasarakatan. Karena saya yakin di antara sambutan-sambutan ada bagian
yang bisa kita kontribusikan untuk membantu dan mewujudkan apa yang menjadi harapan ketika beliau. Kehadiran negara di tengah-tengah masyarakat juga menjadi salah satu program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan merasakan manfaat dan dampak daripada keberadaan kita di lingkungan ini. Saya juga berharap kegiatan positif ini terus dapat dilaksanakan dan tidak berhenti ini saja. Bahkan harus dikembangkan yang melibatkan seluruh elemen masyarakat yang dikolaborasikan secara menyeluruh sehingga jangan yang lemah ini masih diperas lagi, jangan dipungli-pungli lagi. Yang nggak mampu wajib dibantu, tidak boleh yang nggak mampu diperas. Saya ingatkan kepada teman-teman yang bertugas di lembaga pemasyarakatan. Kemudian hari ini juga akan dilaksanakan peluncuran induk koperasi pemasyarakatan Indonesia. Ini dulu sempat hidup tapi mati. Jadi mohon kepada nanti yang ditugaskan sebagai kepala induk koperasi pemasyarakatan Indonesia nanti bisa mengelola kantin yang ada di seluruh pemasyarakatan. Itu yang kontrak-kontrak yang nggak benar itu, yang menyalahi aturan, batalkan saja, nggak usah takut. Kemudian seluruh program kegiatan yang menggunakan fasilitas lapas harus dikerjasamakan dengan koperasi induk pusat yang nanti akan disambungkan dengan daerah sehingga koperasi pemasyarakatan betul-betul bisa dirasakan manfaatnya bagi pegawai yang merupakan anggota daripada koperasi ini. Yang keuntungannya bukan hanya untuk pegawai, tapi juga digunakan untuk membantu warga binaan. Sisihkan sebagian untuk membantu warga binaan yang membutuhkan bantuan. Kemudian saya juga sudah mengembalikan kebijakan pengelolaan bahan makanan kepada Kepala UPT seluruh Kalapas dan Karutan walaupun ada perlawanan. Ada perlawanan kan? Gak apa-apa. Oleh karena itu saya ingatkan kepada rekan-rekan sekalian, tolong evaluasi berkala kontrak pengadaan BAMA. Ini para Kalapas nanti akan saya putar. Sudah mutasi ya? Sudah keluar mutasinya? Sudah. Evaluasi semua ya. Kantin penyelenggaraan BAMA. Walaupun sekarang saya tahu sudah 80% sudah diupload. Tolong tolak kalau memangnya bahan makanannya tidak sesuai kualitas. Saya ulangi, tolak kalau bahan makanan yang dikirim oleh penyedia bahan makanan yang tidak sesuai kualitas. Jangan takut untuk menolak bila yang dikirim tidak sesuai jumlah yang seharusnya. Kemudian ingatkan kepada penyedia BAMA ada kewajiban untuk membeli 5% minimal hasil kedaulatan pangan yang dilaksanakan oleh seluruh lembaga pemasyarakatan. Jadi kalau itu tidak dia lakukan, tidak usah ragu-ragu untuk mencabut dan mengevaluasi mereka-mereka yang sekarang yang dimenangkan, karena menangnya pun sudah kalah-kalah. Kemudian saya ingatkan, kemarin saya baca ada pernyataan yang isinya sangat kejam, jahat itu. Mana? Saya bacakan, saya bacakan. Nggak usah takut para Kalapas Karutan. Jangan mau kalau disuruh tanda tangan yang seperti ini. Ini saya sengaja sampaikan di depan umum supaya tahu bahwa ini tidak benar, ini jahat, ini menjerumuskan. Hati-hati ya, tidak pidana tipikor itu
Tidak pidana korupsi itu bukan hanya menguntungkan diri sendiri, menguntungkan orang lain itu sudah korupsi. Saya mohon maaf, saya tidak marah saya marah dengan lingkungan saya. Saya harus ingatkan. Saya tidak sebutkan menyatakan bahwa menghendaki pemenang tender untuk paket tersebut di atas adalah PT X. Dan nomor 2, saya bertanggung jawab penuh meskipun berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh kelompok kerja pemilihan bahwa PT X tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat. Coba, yang tidak memenuhi syarat dimenangkan dan dia bertanggung jawab atas itu. Kemudian saya bertanggung jawab, kelompok kerja pemilihan tidak dapat dipersalahkan. Emang lu siapa mau tanda tangan begini kamu tidak bisa dipersalahkan? Jelas-jelas ini salah. Jadi saya mohon kepada mereka, dari Pak Kajari ada yang mewakili Pak Kajari. Pak Kajari ya? Kasih minum. Pidana nggak Pak ini Pak? Pidana kan? Hati-hati loh. Jangan sampai nanti ini diungkap. Siapa yang kemarin saya suruh lidik itu? Laporkan ya awal Januari ya. Ungkap masalah ini. Kalau perlu saya kasih nanti sama Pak Jaksa Agung atau sama KPK biar kapok. Sudahlah, tujuan saya untuk mengembalikan itu adalah untuk mensejahterakan pegawai, mensejahterakan warga binaan. Bapak Presiden menghendaki untuk penyelenggaraan makan bergizi gratis kepada masyarakat. Warga binaan kita juga perlu dikasih gizi. Jangan dikasih ikan segini-segini, daging sepotong-sepotong. Mereka adalah warga yang harus kita layani dengan baik. Dan anggaran yang kita kelola adalah anggaran yang kita gunakan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada mereka. Kemudian nanti Pak BRI, saya minta tolong bagaimana diatur orang warga binaan dan tahanan yang belanja di kantin ini. Ada return back ya Pak. 10.000 misalnya 250 perak masuk ke bank, masukkan ke tabungan dia. Kalau ada yang pakai wartel, ya nanti ada return back-nya pengguna wartel itu kepada mereka. Dan tidak boleh diambil sampai dia keluar. Nah, saya minta kepada teman-teman Kalapas dan Karutan yang membangun program kedaulatan pangan, diberikan insentif yang wajar lah kepada apa istilahnya Pak, premi, kasih preminya jangan terlalu kecil. Ada yang ikut nambah utang seminggu dikasih 50.000, ini nggak pantas ini. Kalau dikasih di bawah UMR masih wajar, tapi kalau dikasih seperti itu tidak wajar, tidak etis. Dibuat aturannya Pak Asep, dibuat Pak Ahmad juga dibuat aturannya supaya mereka mendapat premi yang layak lah, yang sebagian wajib disimpan, sebagian diserahkan kepada warga binaan dan tahanan, sehingga mereka nanti keluar ada simpanan yang bisa dia gunakan untuk kembali pada saat mereka kembali ke masyarakat. Saya juga akan membangun pusat pelatihan kepada warga binaan di Nusa Kambangan. Nanti ada pelihara kambing, ada pelihara ayam, ada pelihara bebek. Bebek apa Bang? Bebek apa? Bebek peking, ayam bertelur, ada udang, di samping program kedaulatan pangan dalam bentuk pertanian dan perikanan tentunya, yang nantinya ya kepada warga binaan yang akan melaksanakan pelatihan di sana, ini mereka juga akan mendapatkan di bawah UMR, bukan premi seperti yang sekarang ini terjadi. Yang tidak boleh dirubah itu hanya ayat suci sama Pancasila, yang lain boleh diubah. Jadi aturan-aturan yang baik nggak usah ragu-ragu, yang penting tidak kita kantong.
Sebelum mengakhiri sambutan saya ini, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang mendukung terselenggaranya kegiatan ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat kepada rekan-rekan Kalapas dan Karutan yang kemarin mendapatkan jabatan yang baru, mutasi yang baru. Selamat juga kepada Pak Irfan. Jadi Kalapas Nusa Kambangan nanti sama-sama naik selamat, bukan turun kan? Naik kan? Harus naik. 3 orang kemarin saya suruh naik kan? Karena dia berani melawan. Yang berani lawan ini. Cari Kalapas dan Karutan yang berani lawan. Kalau nanti Karutan dan Kalapas yang lembe-lembe nggak berani nolak seperti apa yang saya arahkan tadi, saya pasti ganti lagi. Saya tidak ragu-ragu untuk mengganti yang tidak mau menjalankan arah kebijakan saya yang sejalan dengan pemerintah. Bapak Presiden sudah ingatkan, yang nggak mau ikut, yang tidak mau berubah, lebih bagus tidur di rumah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita sekalian di dalam melanjutkan pengabdian kita kepada masyarakat bangsa dan negara. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga kita sekalian sehat selalu dan sukses di dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi. Kami mohon dengan hormat kepada Bapak Menteri untuk tetap di tempat. Acara akan dilanjutkan dengan launching Inkopasindo. Turut mendampingi kami undang Pelaksana Tugas Pimpinan Tinggi Media Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Brigjen Polisi Masudi dan Ketua Inkopasindo. Dengan demikian, Induk Koperasi Kemasyarakatan Indonesia secara resmi telah diresmikan. Semoga bisa memberikan kontribusi kesejahteraan pemasyarakatan di Indonesia. Kami hormati dan Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, demikianlah seluruh rangkaian acara Panen Raya Penyerahan Bantuan Sosial Serentak Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan dan launching Inkopasindo bersama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Semoga membawa berkah untuk kita semua. Selanjutnya akan dilaksanakan peninjauan kepeternakan wabarakatuh. Status ada apa? Sertifikat? Sertifikat hak milik Bapak. Izin Bapak. Oh nggak bau ya? Pakai apa? Pakai Sodas Bapak. Bekas digaji. Sebelum sekali kita geser
dan kadarnya ya. Supaya ammoniaknya keluar, baru kita dorong ke tempat pengelolaan kubur. Kemudian di tempat ini kami campur dengan kami sebelahkan. Pak Menteri. Lihat sini Pak. Lihat sini Pak. Pak Menteri lihat sini. Hari kami mau mengusahakan penyebab dengan Siapa? dibantu supaya dijelas lah. Kandungannya apa saja. Kalau perlu kita kirim ke Polri dan kita kirim ke Polri. Ya. Kandungannya apa aja sih supaya bisa. Oh iya. Kandungannya apa saja. Ya, kandungannya apa saja. Kalau BP sekarang berapa? Biasa. Bang, kalau BP nanti berapa? Kalau di AC mungkin 5.000 Pak. Kalau dari asing ya. Cari mulai lagi. Oh, selanjutnya ke kandang ayam mau di atas 10.000 hektar tuh Bang. Iya tadi, siap. Iya, tadi Pak. Bang, Pak, ya. Berapa orang sih? Terus yang buat sekarang bawa yang satu lagi sebelum ya saya dikasih makan lagi rokok terus duit ada Pak makan paling sehari 20.000 ya Atau sebulan? sehari Pak ada hasil rumah. Terus sekarang setelah jadi apa sudah bebas, Bapak masih mau kerja di sini? Alasannya apa? Saya pengen menggunakan Pak yang kurang baik jadi baik Di luar kan itu biasa. ya Di luar pun ada peluang yang lebih bagus. ada Pak cuman di sini saya sudah ibaratnya sudah merasa nyaman Kita tidak praktek di luar kan? bisa Pak cuman terbatas modal Pak. Makanya warga binaan. Bukan Pak, ini yang dari Kuarsa Bapak. Belum lama ini Bapak, airnya kurang lebih 7 bulan Bapak. Masa telurnya? Efektifnya sampai 2 tahun Bapak. Dalam apa? Ini yang bulan kita ya? Iya Pak. Kebetulan pagi ini belum dipanen Bapak. Sengaja. Yang di rumah Panglima ya. Iya. Kawin paling gajah namanya. Iya.
Ini dokter atau perawat? Ada perawat, Pak. Kami persiapan untuk sehat yang bahkan sampai sebagai Bapak Presiden ya. Gila kakak ke perkebunan silang Bapak. Ayo. Bentar Pak. Oh, yang atas berarti. Yang ukuran segini Bapak, yang bagus segini Bapak. Kalau yang terlalu besar, nanti Coba nanti dicoba ya, Pak. Siap. Kalau ditanamnya tidur bisa lebih bagus nggak? Kan lebih banyak. Kalau ditidurin buahnya sebelah Bapak. Hah? Buahnya sebelah Bapak. Oh, buahnya sebelah. Iya, jadi yang tidur ini ada buahnya, yang ini tidak. Jadi sebelah. Kalau diberdiriin bisa 2 tahap, Pak. Atas ada, bawah ada. Bagus mana menurut pengalaman Bu? Menurut saya besar, tapi buahnya sedikit, Pak. Kalau ditimbang kira-kira, Di apanya, Pak? kalau ditimbang beratnya antara Berat yang berdiri, Pak. patah ya. Anda pun kuliah. Ininya merah tuh. Bisa Pak. Yang atasnya. Berapa Pak? Yang muda. Kalau udah tua enggak enak. Bedanya Kan bisa dijual itu. Kalau singkong begini, Pak, kalau untuk lalapan kurang enak ya, Pak. Jadi kesat. Kalau yang bagus, yang pager-pager itu Pak, yang udah ditidurin ya. Jadi empuk gitu Pak. Kalau ini kesat Pak. Tuh, yang pengalaman. Kalau ini Pak. gitu. Patah ya. Singkong, karena pohon jagung itu mengandung zat kapur. Pohonnya Pak, pohon jagung. Enggak, kalau saya untuk ini Pak, untuk entar nanam jagung. Oh, bolak-balik dia. Bu. Ya. Bukan Pak, keripik coba sama kusuka. Saya masuknya ke pabrik. Enakan mana kok? Singkong Bandung ini sama yang tadi mangunya. Mangu. Kalau di Pulau Sama Pak? sama. Sama. Yang mangu yang mana? Yang ini Pak, yang hitam. Bu, kenapa nggak dibikin keripik sendiri? Daripada orang itu dapat nilai tambah kan mendingan kita yang dapat nilai tambah. Macam-macam Pak. Mudah berapa? Cuma mudanya untuk bikin pabrik Bapak. Kalau pabrik dia gimana? Saya kira alat aja, alat pengepres, alat ini enggak Nah, udah. kalau itu cuma kecil ya Pak. Kan saya tanam singkong maaf 60 hektar Bapak. Jadi nggak cukup untuk ini. Nggak cukup untuk Bikin keripik sendiri kapan beresnya? Oh ya, beli mesinnya ya. Iya, beli mesinnya. sebenarnya yang dimaksud Bapak Presiden itu Bu, hilirisasi Ya, bukan cuma untuk mineral, ya. tapi seluruh produk pertanian apapun bisa dihilirisasi. Kalau ini kan jual mentah, Ya, bahan mentah. ya. Tapi kalau ada nilai tambah lain dalam bentuk olahan, mungkin dibikin peyem, harganya lain lagi. Iya, iya, iya betul. Bikin ini lain lagi. Iya betul. Nah, makanya edit value-nya kan di sana. Jadi nilai harga mentahnya jauh lebih rendah dibanding kalau kita jual dengan ada edit value. Ini jendela pupuk Pak. Itu ada pupuk di sini. Pupuk bukan Pak, pupuk toko.
Katanya pakai kartu tani, tapi punya kartu tani nggak dapat, Pak. 1 kilo pun nggak dapat. Maksimal kan 2 hektar. Iya, tak. Batasnya 2 hektar. Kalau misalkan lahan lebih dari 2 hektar, nggak Ya nggak apa-apa, kita dapat 2 hektar juga nggak apa-apa lah. Yang penting ada lah buat saya, mau 5 karung, 10 karung sama sekali. Urea. Padahal lebih baik Nggak punya sama pupuk yang kita ini sekali. kan lebih bagus pupuk organik. Kalau pakai urea yang rusak tanahnya nanti. Ini jangan pakai pupuk kandang, Bapak. Ini pakai pupuk kandang. Kalau jagung nggak ada pupuk toko, nggak akan berkembang, Bapak. Kenapa nggak pakai pupuk kandang ini? Ini pakai pupuk kandang, Bapak. Dan itu bilang nggak dapat. Pupuk toko, Bapak. untuk jagung. Untuk jagung. Bukan yang sapi, maksudnya yang dari sapi atau yang dari kambing atau ayam? Yang cocok kan ayam ya? Ayam, Bapak, kalau nanam jagung harus ayam ya, Pak. Ya itu kan ada ayam. Ya iya pakai, udah di dalam. Masih kecil. Ini kan 60 hektar. Ini di lapas aja, Bapak, ini 4 truk tai ayamnya. Ya makanya kalah. Bukan itu pupuk tokonya aja lah, bantulah saya nggak dapat sekarung-karung acan, saya kartu tani punya Bapak. Kalau Mas, Ada ini saya nggak kartu masalah. taninya. Makanya saya bilang tadi. Tapi ini nggak dapat satu karung-karung acan, saya bingung. Kenapa alasannya? Ya. Di Cikembang ya Pak ini. Karena Misalnya itu di bawah. Ya, Kalau dapat dianggap 2 hektar, dia punya 60 hektar. ya kalau 2 hektar aja nggak apa-apa lah. Ya. Yang sawah aja lah, sawah ada saya. Sawah ada 2 hektar. yang di bawah 2 hektar binaan di jaga panen. Cikembang ya, Cikembang. Ya, ya. Singkongnya dilebus enak ini. Hari ini kita melakukan panen raya dalam bangun ketahanan pangan di lingkungan lapas, jalan-jalan apa yang menjadi arah kebijakan Presiden. Paling tidak kita berkontribusi untuk di lingkungan lapas masing-masing. Dan itu juga kita melaksanakan kegiatan bakti sosial kepada warga binaan dan tahanan yang membutuhkan serta kepada warga di sekitar lapas ini, sehingga menjadi komunikasi antara warga sekitar dengan petugas lapas, karena siapapun yang kalau ada apa-apa pasti yang tolong adalah warga setempat. Selama ini mungkin tidak diberdayakan, mudah-mudahan kami dengan berbagai upaya yang kita lakukan kerjasama dengan semua pihak bisa terselenggara dengan sama kali ini, mudah-mudahan kita akan berlanjut ke depan. Dan itu juga untuk sudah diumumkan juga launching untuk pembentukan koperasi induk di pemasyarakatan, dengan harapan dengan adanya induk koperasi di pemasyarakatan ini akan ada anggota primernya nanti dari kalapas dan karutan yang ada di lapangan. Tujuannya adalah untuk mensejahterakan pegawai, sekaligus juga nanti keuntungan yang bisa dari hasil rapat anggota tahunan bisa dibagi untuk membantu bakti sosial dan bakti kepada warga binaan dan tahanan serta warga hidup. Pak, reformasi apa Pak yang akan dilakukan di imigrasi dan pemasyarakatan khususnya pada saat Bapak jadi menteri? Saya mohon doa restu, mudah-mudahan image lapas ini tempat ya yang susah, katanya dengarnya yang susah harus dibantu. Jangan kalau orang udah susah mau jelu aja harus dipungli. Ya, mudah-mudahan dengan berbagai upaya tersebut yang tadi saya sudah uraikan bisa mengurangi potensi yang selama ini terjadi di lapas. Termasuk penyelundupan narkotika di lapas. Ya, kalau masih ada lagi, ya pasti saya akan copot. Kan kita sudah pindahkan 313 yang hukuman mati dan
seumur hidup yang diduga masih mengendalikan narkotika dari dalam lapas. Ini tahun anggaran sudah mepet, mudah-mudahan di awal tahun depan kita bisa lanjutkan untuk memindahkan yang seumur hidup dan hukuman mati yang masih terindikasi melakukan kejahatannya dari dalam lapas. Terima kasih. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Siap. Terima kasih sudah. Jangan ragu-ragu berbuat baik sama orang. Bapak, terima kasih banyak. Ya, sukses ya. Teman-teman media sudah hadir. Adapun ketahanan pangan yang sudah kami laksanakan, pertama terkait dengan peternakan sapi, kemudian peternakan ayam petelur dan juga bebek petelur yang sementara kami rintis itu di bidang peternakan. Kemudian untuk ketahanan pangan di bidang pertanian ada kebun singkong, ada kebun cabai, kebun terong, dan juga ada poliponik dan juga ada budidaya jamur. Itu yang sementara, tapi ke depan akan kita kembangkan lagi. Untuk hasilnya sendiri Pak dijual keluar atau dikonsumsi warga binaan? Hasilnya sebagian kita jual, kemudian juga sebagian ke warga binaan dan warga masyarakat sekitar. Ini menjadi sinergitas di antara lapas dan juga masyarakat sekitar. Begitupun juga menjadi nanti bahan untuk bakti sosial ke keluarga warga binaan.